dan dicita-citakan oleh jutaan orang yang terbaring di dalam alam kubur mereka. Kalaulah mereka mampu bangkit dari kuburnya, tentunya salah satu permohonan dan permintaan mereka adalah diberikan kesempatan untuk mencicipi kembali Ramadan, karena mereka tahu ketika mereka sudah menanjakkan kakinya di alam barzah, mereka mau tidak ada amalan yang paling besar di sisi Allah kecuali salah satunya amalan yang dilakukan di bulan Ramadan. Inilah tema yang akan kita bahas, salah satu tema yang dicita-citakan setiap orang yang terbujur kaku di dalam kubur untuk hidup kembali serta mencicipi. Dan kita akan membahas tentang bagaimana menyambut Ramadan di tengah wabah yang menggelayut pada kehidupan bangsa dan negara yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu Dirjen di kantor Dirjen Migas yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, apapun kondisinya, apapun keadaannya, walaupun kita sedang mendapatkan mendung, tapi kita tetap bersyukur kepada Allah. Kita tetap sabar di tengah derasnya hujan yang turun, kita menunggu pelangi yang akan datang. Kita paham betul tidaklah kesulitan kecuali diiringi dengan dua kemudahan, karena sesungguhnya bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun mereka, alim ataupun awam, kaya ataupun miskin, kalau mereka tidak bahagia, sebenarnya hakikatnya sederhana. Mereka kurang apapun yang Allah berikan, maka menguaplah kebahagiaan pada kehidupan mereka. Karena siapapun yang bersyukur ketika diiringi dengan sikap ridha terhadap apa yang Allah berikan dan Allah jatahkan, maka itulah yang menjadikan kita akan diberikan kebahagiaan ketika kesyukuran itu mengiringi dan menyelimuti hati dan jiwa kita. Orang yang beriman adalah orang yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Betul, keadaan ini sulit. Keadaan susah, ekonomi juga sedang menurun, dan segala macam keterbatasan kita peroleh dan kita dapatkan. Walaupun kita mendapatkan keterbatasan dan kesempitan dari kondisi dan keadaan kita hari ini, tapi kita harus tahu dan memori kita tidak boleh lupa. Sudah jutaan kenikmatan dan kemudahan yang Allah berikan, yang Allah torehkan pada kehidupan kita. Janganlah 1,5 bulan ini ketika kita sedang melewati ujian, melupakan tahunan panjang yang telah kita lewati dalam kenikmatan dan kelapangan. Seharusnya ujian yang seujung kuku tidak boleh menenggelamkan nikmat yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Semoga kita senantiasa bersyukur bukan hanya ketika lapang, tapi bersyukur ketika kita didapatkan dengan ujian. Karena kita tahu di balik satu ujian ada hikmah dan keberkahan besar. Semoga kita termasuk hamba yang adanya apapun kondisinya, dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Seluruh karyawan dan karyawati Dirjen Migas yang sekarang work from home di rumahnya masing-masing. Kita pada kesempatan hari ini akan membicarakan tentang Ramadan. Tapi sebelum kita membicarakan tentang Ramadan secara spesifik, saya memberikan prolog dan mukaddimah, supaya prolog dan mukaddimah ini bisa memudahkan kita untuk memahami menyambut Ramadan di tengah wabah. Tahukah kita bahwasanya ibadah, bahwasanya pahala dan berat badan itu memiliki kemiripan. Sesungguhnya berat badan itu variatif dan bermacam-macam. Ada yang beratnya 50 kilo, ada yang beratnya 150 kilo. Kalau beratnya itu beda, tentunya membutuhkan timbangan yang berbeda. Menimbang orang yang beratnya 50 kilo pakai timbangan standar yang sering kita jumpai di banyak tempat, salah satunya apotik. Tapi kalau ada orang bobotnya lebih dari 150 kilo, seperti Arya yang di Karawang, dulu 190 kilo, tentunya tidak bisa pakai timbangan standar, tapi harus pakai timbangan khusus atau boleh jadi pinjam timbangan beras, karena bobotnya yang berat harus didatangkan timbangan yang berbeda dengan timbangan standar. Pahala pun sama, ternyata pahala memiliki kemiripan dengan berat badan dalam masalah timbangan. Ternyata pahala itu ada dua, ada pahala yang nanti ketika ditimbang dalam mizan, mizan itu timbangan kita nanti untuk menimbang kebaikan dan keburukan kita, dinamakan mizan. Ternyata pahala itu dua. Ada pahala yang begitu mudah ditimbang di dalam mizan kita, kelak pada timbangan kebaikan. Tapi ada pahala-pahala khusus yang ternyata saking beratnya bobot, saking beratnya pahala tersebut tidak bisa pakai timbangan dan hampir-hampir mizan itu tidak mampu memikulnya. Untuk menggambarkan betapa besarnya bobot dan betapa besarnya
pahala yang dikandung di dalamnya ketika itu dilakukan dan dikerjakan. Itulah yang menjadikan Ibnu Qudamah berkata kepada kita, salah satu a'malin la tuzanu bihil a'mal. Ada 3 amal yang hampir-hampir tidak mampu dipikul oleh mizan kebaikan kita nanti kelak pada waktu hari kiamat. Dan jumlahnya ada 3 berdasarkan dalil dan kabar yang disampaikan oleh Rasulullah dan disampaikan pula oleh Allah di dalam wahyunya. Yang pertama, memaafkan orang yang berbuat baik, bukan hanya memaafkan, tetapi tetap berbuat baik walaupun dia terdolimi. Maka ini merupakan amalan yang besar. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang beri maaf ketika terdolimi, tetapi tetap berbuat baik walaupun dia terdolimi, dia tetap berbuat baik, maka pahalanya nanti diserahkan langsung oleh Allah. Tidak diwakilkan oleh para malaikat, tapi Allah lah yang memberikan langsung sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi Allah kepada mereka yang lapang hatinya, didolimi tapi memaafkan dan tetap berbuat baik seakan-akan dia memaafkan kedoliman itu dan tetap istiqamah berbuat baik. Makanya ada sebuah hadis yang dikabarkan oleh Rasulullah, kelak pada waktu hari kiamat ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, malaikat berseru, "Aina haula ajruhu 'ala Allah?" Mana orang-orang yang pahalanya diserahkan langsung oleh Allah? Yang menyebut seruan itu bukan orang yang sholat, bukan orang yang puasa, bukan orang yang sholat, bukan orang yang sedekah, bukan orang yang haji. Tapi yang menyebut seruan itu adalah mereka yang dulunya terdolimi, memaafkan, dan dia tetap berbuat baik walaupun terdolimi. Mereka dialokasikan pada satu tempat tertentu. Pada tempat itulah Allah yang memberikan pahalanya langsung, tidak diwakilkan oleh malaikat. Kenapa? Karena beratnya bobot pahala yang dikandung sampai Allah sendiri yang memberikan. Makanya kalau terdolimi, maafkan. Tetap berbuat baik kalau mampu. Karena kita akan mendapatkan salah satu shortcut yang untuk menjadikan mizan kita begitu berat memikul pahalanya. Kalau terdolimi, memaafkan dan tetap berbuat baik. Dan itu tidak. Yang kedua, yaitu adalah mereka yang bersabar. Orang yang bersabar itu adalah salah satu orang-orang yang mereka itu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Makanya Allah tidak pernah terangkan limit berapa kali Allah melipat gandakan orang yang sabar. Allah cuma menyampaikan dalam surat Az-Zumar, "Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Pahala orang yang bersabar itu tidak ada batasnya. Kenapa Allah tidak pernah menerangkan berapa limit Allah melipat gandakan mereka yang bersabar? Karena besarnya pahala sampai Allah merahasiakan berapa kali melipat gandakan orang yang bersabar. Makanya ucapan malaikat kalau menyambut orang yang baru menginjakkan kaki pertama kali di surga, ucapannya adalah salamun alaikum bima sabartum. Jadi opening ceremony, orang ketika baru menginjakkan kaki di surga, mereka mendapatkan berita dari para malaikat yang menyambut mereka dengan gegap gempita. Selamat ya atas kesabaran kalian dulu ketika di dunia. Karena Allah itu membersamai bersama orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Itulah keutamaan orang yang sabar. Yang ketiga, yaitu adalah orang-orang yang mereka itu diterima amal Ramadannya. Makanya Rasulullah menerangkan dalam satu riwayat Bukhari, setiap amal itu dilipat gandakan dari 100 kecuali amalan puasa. Makanya ada hadis qudsi ketika Allah berfirman dalam hadis qudsi itu, "Wasaumu li wa ana azizi bihi." Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan memberikan pahala langsung kepada mereka yang berpuasa. Berapa kali Allah melipat gandakan? 10 kali Allah tidak cerita. 200 kali Allah tidak sampaikan. 700 kali kayak orang yang sedekah Allah tidak sampaikan. Kenapa Allah merahasiakan amalan orang yang berpuasa? Karena besarnya pahala yang dikandung kepada orang yang berpuasa, Allah merahasiakan untuk menunjukkan betapa besarnya Allah mempersiapkan pahala. Kalau ada di antara manusia diterima amal Ramadannya, dicatat oleh malaikat raqib, orang yang diterima amal Ramadannya itu luar biasa. Sesungguhnya kehidupan akhiratnya menjadi lebih baik apabila amal Ramadan yang telah dia lakukan diterima oleh Allah. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, inilah amalan spektakuler ketika ditimbang. Tentunya kita memerlukan amal ini karena umur kita pendek dikurangi dengan berbagai macam kekurangan dan sakitnya kita. Kalau kita mengamalkan amalan yang standar, tentunya akan lama perjalanan kita menuju surga. Ini shortcut, ini merupakan jalan pintasnya kita ke surga. 1, memaafkan orang dan tetap berbuat baik. 2, bersabar. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana amal Ramadannya kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita paham kemuliaan Ramadan itu persis sebagaimana kemuliaan Yusuf di antara 11 saudaranya. Tidak ada yang mampu menandingi keutamaan Ramadan. Persis kayak Nabi Yusuf, 11 saudaranya tidak ada yang jadi nabi hanyalah Nabi Yusuf. Sebagaimana keutamaan matahari di antara 11 bulan, tidak ada yang mampu menandinginya. Bahkan maaf, sampai surga pun berhias kepada bulan Ramadan. Sampai pintu surga yang berjumlah 8, antara satu sisi dengan sisi berikutnya sejarah 40 tahun yang biasanya tertutup, itu akan terbuka ketika di bulan Ramadan. Karena pintu surga itu tertutup, karena nanti yang mengetoknya pertama kali itu adalah Nabi Muhammad SAW, dan beliaulah yang menjadi pemimpin penduduk surga, dan beliaulah yang mengetok pintu surga, maka itu menunjukkan kepada kita bahwasanya surga sekarang itu tertutup. Kecuali kalau nanti hari Kamis atau hari Jumat Ramadan sudah dimulai, maka akhirnya surga pun akan terbuka, surga pun berhias ketika menyambut mereka yang akan menyambut bulan Ramadan. Makanya atmosfer ketaatan itu sangat Ramadan. Kenapa atmosfer ketaatan begitu terasa? Ini merupakan bagian dari surga yang terbuka. Atmosfer ketaatannya itu sampai mendarat ke atas permukaan bumi dan dirasakan oleh manusia. Makanya rata-rata manusia itu walaupun bejat sekalipun, walaupun jahat sekalipun, kalau mereka sudah sadar akan memasuki Ramadan dan memasuki Ramadan, maka mereka setidaknya ada perasaan sungkan ketika melakukan dosa. Padahal pada 11 bulan itu tidak pernah merasa sungkan. Berapa banyak orang yang berdusta kalau di bulan Ramadan akan berkata, jangan dusta, ini Ramadan. Seakan-akan kalau di luar bulan Ramadan boleh, kalau di Ramadan tidak boleh. Tapi itu penghormatan dia di bulan Ramadan. Berapa banyak orang yang mereka itu pacaran kalau di bulan Ramadan tidak mau pacaran. Diajak ketemuan tidak mau. Karena apa? Bulan Ramadan. Berapa banyak mereka yang suka menyaksikan konten-konten yang harusnya tidak mereka saksikan, mereka tidak saksikan. Kenapa? Karena bulan Ramadan. Kenapa kok sampai orang itu akhirnya merasakan atmosfer ketaatan di bulan Ramadan, yang asalnya tidak ke masjid jadi ke masjid, yang asalnya tidak pakai jilbab jadi pakai jilbab, yang biasanya sinetron tidak pernah peduli tentang tema akhirat, sekarang akhirnya peduli tentang tema akhirat ketika di bulan Ramadan. Simpel dan sederhana. Atmosfer ketaatan itu terasa karena sesungguhnya itu merupakan bagian dari keutamaan Ramadan, di mana pintu surga yang berjumlah 8 itu membuka di anginnya sepoi-sepoi sampai mendarat pada kehidupan manusia, sampai merasakan ketaatan manusia itu ketika di bulan Ramadan. Makanya kalau saya ditanya, Ustadz, ada enggak waktu yang mendekati keutamaan Ramadan? Ada. Berapa jumlahnya? 2. Kapan itu? 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, 10 hari yang kedua di bulan Muharram. Tapi walaupun 2 waktu ini mendekati keutamaan Ramadan, apakah atmosfer ketaatannya terasa sebagaimana atmosfer ketaatan di bulan Ramadan? Tidak sama. Kenapa? Bagaimanapun Ramadan memiliki nilai plus yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya, dan salah satunya adalah surga pun betul-betul dalam kondisi berhias dan membuka dirinya ketika menyambut Ramadan datang pada kehidupan manusia. Makanya ketika surga terbuka, setan terbelenggu, angin ketaatan terasa pada kehidupan manusia, maka sampai dalam hadis riwayat An-Nasai, siapapun yang mereka terhalang dari kebaikan di bulan Ramadan, maka seakan-akan dia terhalang dari kebaikan-kebaikan selain di bulan Ramadan. Inilah yang kita lihat. Contoh, lihat di bulan Rasulullah SAW mengatakan, man khurima anil khairi kulliha faqad khurima. Siapapun yang terhalang dari kebaikan di bulan Ramadan, seakan-akan dia terhalang dari kebaikan di luar bulan Ramadan. Artinya begini, siapapun orang kok tidak bisa Quran di bulan Ramadan, maka seakan-akan di luar bulan Ramadan pun akan lebih sulit baginya untuk khatam Quran. Kenapa? Di bulan Ramadan aja kamu tidak mampu khatam Quran. Kalau ada orang yang kemudian mereka tidak mampu sedekah yang banyak di bulan Ramadan, pada bulan mana lagi kamu akan sedekah? Kenapa? Di bulan Ramadan yang atmosfernya ketaatan pun kamu tidak mampu untuk bersedekah. Karena apa? Kalau sudah di bulan Ramadan yang atmosfernya ketaatan, setannya dibelenggu dan betul-betul terasa nuansa dan suasana surga, kok kita tidak bisa berbuat baik, terus di bulan mana lagi kita akan berbuat baik? Contohnya begini, contohnya adalah begini. Kalau kita membayangkan ada di Mekah, ini contoh, mari perhatikan video ini.
Kalau kita melihat Mekah dan ketika ada di antara kita menginjakkan kaki di Masjidil Haram atau menginjakkan kaki di kota Madinah, lalu kemudian kita sholat di depan Ka'bah, shaf yang pertama atau shaf yang kedua. Kalau kemudian ada orang yang diberikan nikmat oleh Allah, sholat di shaf yang pertama dan shaf yang kedua menghadap Ka'bah langsung, kok dia ketika sholat di depan Ka'bah langsung tidak mampu khusyuk, masih terpikir bisnis, masih terpikir perempuan, masih terpikir laki-laki yang belum halal. Padahal dia di depan Ka'bah, pertanyaan para ulama berkata, kalau kamu di depan Ka'bah aja tidak mampu khusyuk di dalam sholat, terus di mana lagi ketika hatimu di depan Ka'bah pun tidak mampu khusyuk? Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Makanya kalau ada orang kok di bulan Ramadan tidak mampu khusyuk dan tidak mampu memperoleh ampunan Allah, maka di waktu mana lagi dia akan khusyuk dan mendapatkan ampunan Allah. Dan ini sesuatu yang menjadi teguran untuk kita. Karena apa? Kalau di bulan Ramadan kamu tidak mampu khusyuk, di bulan Ramadan kamu tidak mampu mendapatkan ampunan, padahal Allah itu memberikan remisi yang besar-besaran ketika di bulan Ramadan. Pada waktu Allah memberikan remisi yang besar di bulan Ramadan, kok kita sampai tidak mendapatkan remisi? Maka pertanyaannya adalah, dosa apa kita sampai akhirnya tidak mampu khusyuk dan tidak mendapatkan ampunan ketika di bulan Ramadan? Dan itulah nasihat untuk diri kita. Kalau Ramadan ini tidak bisa menjadikan kita taat, berarti kita patut bertanya, dosa apa yang tebal meninggalkan jejak di hati saya sampai akhirnya tidak mampu merasakan khusyuk ketika saya melewati bulan Ramadan. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya betul-betul mawas diri supaya kita jangan menganggap bahwasanya Ramadan itu hanya ritual, tapi Ramadan itu betul-betul ujian bagi kita, ujian bagi yang bertakwa atau ujian bagi mereka yang celaka. Makanya Ramadan itu sah. Makanya sebagian para ulama menyebut Ramadan itu madrasah. Saya dalam kitab Sahih Fiqih Sunnah disebutkan Ramadan madrasatun kubra yatadarrabu fihal mu'min. Sesungguhnya Ramadan itu madrasah besar. Kalau kita sepakat dengan perkataan sebagian ulama bahwasanya Ramadan itu madrasah besar, berarti Ramadan itu punya peserta, punya siswa. Dan siswa itu pasti menjadi alumni. Dan tanpa kita sadari, kita pun alumni Ramadan. Alumni Ramadan dari tahun-tahun sebelum kita hari ini, kita telah menjadi alumni. Kalau alumni itu maka sesungguhnya sifat dan karakteristiknya dua. Kalau bukan alumni yang sukses, berarti alumni yang gagal. Alumni yang sukses itu tentunya dia menjemput ketakwaan. Sebagaimana yang kita baca di akhir surat Al-Baqarah 183. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Tapi bukan hanya sukses, dan yang sukses itu sedikit. Yang lebih banyak adalah mereka yang gagal tidak mendapatkan kebaikan apapun di bulan Ramadan. Karena Rasulullah bersabda, dan ini sudah lebih daripada hasil riset dan penelitian, karena perkataan Rasulullah itu pasti benar. Rasulullah sampai mengatakan, rubba shaimin laisa lahu min hadis yamihi illa juwal atas. Sesungguhnya berapa banyak mereka yang berpuasa tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan dahaga. Disebutkan dalam bentuk kata rubba. Rubba itu berapa banyak, menunjukkan volume dan kuantitas mereka yang gagal itu jauh lebih banyak daripada yang berhasil. Kalau hanya gagal doang, itu masih mending. Tapi ternyata orang yang gagal di Ramadan itu bukan hanya dikatakan gagal, tetapi dia sekaligus menjadi orang yang celaka. Kalau gagal tok masih mendingan, tapi kalau gagal langsung disambut dengan status celaka, inilah yang kita khawatirkan. Karena celaka menurut definisi kita berbeda dengan definisi celaka di hadapan Rasulullah dan malaikat Jibril. Pernahkah kita mendengar sebuah hadis Rasulullah ketika beliau sedang naik mimbar? Karena mimbarnya Rasulullah itu ada tangganya. Naik mimbar, beliau mengatakan assalamualaikum, amin. Naik lagi assalamualaikum, amin. Naik mimbar lagi, amin. Sampai 3 kali. Sampai para sahabat bertanya kepada Nabi, apa yang engkau aminkan ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, yang aku aminkan adalah doanya malaikat Jibril di langit. Tapi itu tidak terdengar oleh para sahabat. Para sahabat lalu bertanya, Masya Allah, yang kau aminkan doa apa ya Rasulullah? Ada 3 yang didoakan oleh Rasulullah, yang didoakan oleh malaikat Jibril, dan aku mengatakan amin. Berarti itu tanda persetujuan dari Nabi. Malaikat Jibril berkata yang pertama, Ragima'an man adraka abawaihi ingdal kibari falam yadkhulil jannah. Celaka sekali orang yang mengetahui orang tuanya ketika tua dan sepuh, tetapi anaknya tidak bisa masuk surga. Itu kebangetan.
Ada anak menjumpai orang tuanya sepuh, renta, tapi kemudian dia tidak bisa masuk surga, itu berarti kelewatan. Padahal ketika orang tua kita sepuh, berarti surga betul-betul sedang dibuka lebar untuk memudahkan orang yang berbakti kepada bapak dan ibunya ketika di usia tua. Maka Nabi menyatakan persetujuan, mengatakan amin kalau ada di antara umatku menjumpai orang tuanya ketika tua dan sepuh tapi tidak bisa masuk surga. Yang kedua, Malaikat Jibril melanjutkan, "Ragiman mandukir ta indahu falam yusolli alaika." Yang kedua, celaka sekali umatmu ya Rasulullah apabila disebut namamu tidak berselawat kepadamu. Maka Rasulullah mengatakan amin, menyatakan persetujuan. Iya, amin. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan, Malaikat Jibril berkata, "Ragiman man dakhala alaihi Ramadan summa in salaha falam yughfar lahu." Yaitu adalah celaka sekali umatmu wahai Nabi Muhammad kalau ada di antara umatmu diberikan kesempatan Ramadan, sampai Ramadan itu selesai, kok dia tidak diampuni oleh Allah, itu celaka. Dan Nabi sekali lagi menyatakan persetujuan. Mana indikator persetujuan Nabi? Nabi mengatakan, amin, celaka. Kalau hanya gagal tok, masih mending. Berarti impas lah, tidak dapat apa-apa. Tapi kalau gagal disusul dengan celaka, ini yang kita khawatirkan. Jangan-jangan banyak orang mengikuti Ramadan hanya menjemput kecelakaan. 1 tahun lalu menjemput kecelakaan. 1 tahun sebelumnya menjemput kecelakaan. 1 tahun sebelumnya menjemput kecelakaan. Karena apa? Karena ternyata tidak maksimal dalam ibadah dan ketaatan dia di bulan Ramadan. Sampai akhirnya bukan hanya gagal tapi celaka. Celaka itu bukan mereka yang diperkosa, naudzubillahi min dzalik. Bukan mereka yang kecelakaan, bukan bisnis mereka yang bangkrut. Yang celaka itu adalah mereka yang diberikan kesempatan Ramadan tapi tidak bisa diampuni oleh Allah. Coba Pak kita lihat dan Ibu perhatikan, berapa kali kita sudah ngikutin madrasah Ramadan. Umur saya 40, kalau saya baliknya umur 12 tahun berarti sudah 28 kali mengikuti Ramadan. Dan kita tidak pernah tahu di antara Ramadan yang pernah kita lewati, mana yang betul-betul menjemput ketakwaan. Atau jangan-jangan kita menjemput kecelakaan. Dan inilah yang kita khawatirkan menimpa kepada diri kita. Kalau kita tidak memperdulikan tentang Ramadan, dan hanya melihat Ramadan itu sebagai ritual saja dan tidak lebih daripada ritual. Dan itu yang kita khawatirkan. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya bisa menjadi celaka. Makanya inilah yang menjadikan seseorang ketika di bulan Ramadan, berarti betul-betul dia berada di antara dua sisi. Senang karena bisa menjemput ketakwaan, karena amal yang berat ditimbang di dalam mizan itu salah satunya amal Ramadan yang diterima. Tapi di sisi yang lainnya, sekalinya gagal, akibatnya fatal. Bukan hanya gagal, tapi kamu akan disebut celaka di hadapan penduduk langit dan di hadapan Rasulullah. Wal'iyadzubillah, dan itulah yang kita khawatirkan. Makanya inilah yang menjadikan kita merenung. Orang mukmin itu antara khauf dengan roja, takut dan harap. Kita berharap Ramadan ini memberatkan mizan kebaikan. Tapi di sisi yang lainnya kita takut jangan-jangan Ramadan itu hanya mengulang-ulang kecelakaan dalam kehidupan kita. Dan inilah yang kita khawatirkan. Makanya apa yang harus kita persiapkan? Karena Ramadan itu merupakan musim semi bagi orang yang beriman. Ramadan itu merupakan panen bagi orang yang beriman, dan Ramadan itu remisi untuk mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Masya Allah, hal yang luar biasa harus kita dapatkan. Karena apa? Ramadan itu luar biasa. Keutamaannya gede luar biasa. Sebelum ini saya sampaikan sebuah riwayat, Bapak. Tahukah Bapak mungkin pernah mendengar satu riwayat dari Imam Ahmad? Yaitu ketika ada 2 orang yang masuk Islam bareng-bareng, 2 orang ini bersahabat. Ya. Lalu kemudian diperhatikan oleh seorang sahabat namanya 2 orang ini ketika masuk Islam, maka Tolha pun melihat dan menjadi saksinya. 2 orang ini kemudian ketika mereka masuk Islam, maka ada peperangan jihad bersama Rasulullah, dua-duanya ikut. Lalu kemudian dalam jihad tersebut, yang pertama meninggal duluan. Kemudian teman yang satunya selamat dalam jihad itu dan hidup 1 tahun setelahnya, baru setelah itu meninggal dunia, itu pun bukan di dunia jihad. 1 tahun setelahnya. Lalu ketika dua-duanya sudah meninggal dunia, maka kemudian Tolha itu bermimpi berjumpa dengan 2 orang ini di dalam satu mimpi di depan sebuah tempat yang sangat indah sampai Tolha itu menyangka tempat itu adalah surga. Ketika mereka berdua di depan sebuah tempat yang begitu indah, maka Tolha menjumpai. Maka sesungguhnya tempat yang begitu indah tiba-tiba memanggil.
Dan yang dipanggil di antara dua sahabat ini mana yang dipanggil duluan? Yaitu sahabat yang meninggal 1 tahun setelah sahabat yang pertama. Akhirnya sahabat ini masuk surga di tempat itu. Lama betul, baru ada panggilan yang kedua. Siapa yang dipanggil kedua? Sahabat yang meninggal 1 tahun sebelumnya, yang meninggalnya di tempat jihad. Tolha kaget dan berpikir, kenapa tidak masuk surga bareng-bareng? Itu yang pertama, pertanyaan Tolha. Yang kedua, kenapa yang masuk surga duluan adalah yang meninggal 1 tahun setelahnya? Bukan yang kemudian meninggal di jihad. Bangun Tolha. Dan ketika bangun Tolha, beliau bertanya mimpi itu ke banyak para sahabat-sahabatnya dan circle-nya. Tapi beliau tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Lalu kemudian terdengar oleh Rasulullah, dipanggil oleh Rasulullah. Wahai Tolha, apa yang mengherankan dalam mimpimu? Ya Rasulullah. 2 orang ini masuk Islam bareng-bareng. Yang satu meninggal di dunia jihad, yang satu meninggal 1 tahun setelahnya. Tapi kenapa yang masuk surga adalah yang meninggal 1 tahun setelahnya ya Rasulullah? Baru setelah itu yang masuk surga adalah temannya yang 1 tahun sebelumnya masuk surga. Perhatikan jawaban Rasulullah. Wahai Tolha, bukankah yang meninggal 1 tahun setelahnya juga ikut jihad pada 1 tahun sebelumnya? Iya ya Rasulullah. Tapi dia tidak meninggal, betul. Tapi dia hidup berapa tahun setelahnya wahai Tolha? 1 tahun ya Rasulullah. Dalam 1 tahun itu berarti ada kelebihan sholat yang dia kerjakan? Betul ya Rasulullah. Berarti ada kelebihan Ramadan yang dia kerjakan? Betul ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, kelebihan sholat dan kelebihan Ramadan yang lebih banyak daripada sahabat yang meninggal 1 tahun sebelumnya, itulah yang menjadikan Allah menaikkan derajatnya lebih tinggi daripada sahabat yang meninggal 1 tahun sebelumnya, karena kadar Ramadannya dan sholatnya tidak sama dengan sahabat yang setahun meninggal dunia. Masya Allah. 1 Ramadan bisa menjadikan status orang begitu beda. Kalau diterima. Makanya Masya Allah inilah yang akhirnya menjadikan kita memahami betapa luar biasanya Ramadan ini. Dan Ramadan ini walaupun hari ini di tengah wabah, ini tetap sebuah anugerah yang besar. Ini tetap pelangi di antara guyuran hujan yang sedang kita rasakan hari ini. Dan inilah yang menjadikan kita harus mengerti apa yang kita harus persiapkan. Ketika kita akan menyambut musim semi bagi orang yang beriman, ketika kita akan menyambut, yaitu adalah pelangi di tengah guyuran hujan yang sedang dirasakan oleh bangsa dan umat yang kita cintai. Maka tolong perhatikan video ini. Tahukah Bapak dan Ibu, ini adalah bangunan Taj Mahal. Bangunannya indah, yang akhirnya menjadi salah satu situs dunia. Lalu luar biasa keindahan yang ada pada arsitek masjid ini atau bangunan ini. Tahukah kita Taj Mahal itu dibangun selama 21 tahun. Masya Allah ya. Kalau Taj Mahal saja untuk membangun istana yang seindah itu perlu waktu 21 tahun. Maka sesungguhnya royan yang akan menjadi pintu surga bagi orang-orang yang mereka itu diterima amal Ramadannya dan memberikan istana seluas surga seluas ini, Masya Allah, itu lebih layak untuk dipersiapkan. Saya cuma mengambil perbandingan saja. Taj Mahal itu 21 tahun. Padahal bangunan itu akan rusak nanti ketika terjadinya hari kiamat. Tapi pintu royan yang seharusnya, pintu royan yang menjadi tempat bagi penduduk surga yang mereka diterima amal Ramadannya, keindahannya, istananya, bangunannya tidak akan pernah rusak dengan apapun. Maka pada persoalan sebesar inilah kita berlomba-lomba. Dan inilah yang menjadikan kita mempersiapkan. Ayo persiapkan Ramadan kita. Kenapa mempersiapkan Ramadan semaksimal mungkin? Karena sesungguhnya di antara kita, siapa yang tidak ingin dipanggil oleh pintu ar-royan yang memberikan kenikmatan surga seluas langit dan bumi. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita harus paham apa yang harus kita lakukan dan kita kerjakan ketika kita menjelang Ramadan. Walaupun di tengah guyuran hujan yang begitu deras, di tengah berbagai macam kesulitan dan kesukaran yang kita jumpai, apapun kondisinya tentunya tetap bersyukur kepada Allah. Yang pertama yang kita harus lakukan ketika Ramadan itu akan datang adalah yang pertama, persiapkan tauhid kita. Jangan sampai terkena paparan kemunafikan dan sampai terkena paparan kekufuran. Karena sesungguhnya perkara yang kita khawatirkan Ramadan itu adalah kalau ada orang yang datang Ramadan dengan membawa kesyirikan dan kemunafikan, tidak membawa keimanan yang penuh, maka sesungguhnya Ramadannya tidak akan ada manfaatnya di sisi Allah.
Iman itu merupakan syarat sahnya Ramadan kita. Mana dalil Ustadz? Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang berpuasa imanan dalam kondisi iman, wahtisaban, dan dia mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka dia itu akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Kata iman itu kalau boleh kita terjemahkan dari penjelasan para ulama dengan bahasa yang mudah, itu adalah patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi. Itulah iman. Makanya orang munafik, apabila mereka menjalani Ramadan, maka Ramadan dia akan sulit untuk diterima oleh Allah. Apa itu munafik? Munafik itu definisinya bukan sebagaimana yang sering kita dengar. Pura-pura nggak mau padahal hatinya mau. Itu kan munafik ala orang Indonesia. Munafik itu kalau kita kembalikan definisinya kepada keterangan para ulama, orang yang dohirnya muslim tetapi dia benci kepada Al-Quran dan benci kepada hadis Rasulullah. Walaupun mengaku dirinya Islam. Terutama pada hal-hal yang tidak sesuai dengan nafsunya, hobinya, dan minatnya. Maka dia akan tolak itu karena bertentangan dengan apa yang dia gandrungi dan dia senangi. Kemunafikan itu di pembatal ibadah puasa. Sebagaimana kentut membatalkan wudhu. Sebagaimana makan membatalkan sholat. Maka sesungguhnya pahala puasa pun batal apabila pahala puasa diiringi dengan dosa kemunafikan yang kita lakukan sebelumnya Ramadan datang, atau ketika pas Ramadan kita masih memiliki sifat untuk menentang perintahnya Allah dan Rasulnya, dan kita sengaja mengkritik kitabullah dan sunnah, maka sesungguhnya itulah kemunafikan yang bisa membatalkan amal puasa. Abdullah bin Ubay itu merupakan salah satu orang munafik yang hidup pada zaman Rasulullah. Dia sholat di belakang Rasul, dia puasa di belakang Rasul, bahkan tetangganya Rasulullah. Tapi apakah amal kebaikannya ada yang diterima oleh Allah? Tidak ada seujung kuku pun kebaikannya diterima oleh Allah. Bahkan Allah turunkan surat An-Nisa 145, Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu ditaruh di dalam keraknya neraka. Dan ayat itu berbicara tentang sosok yang bernama Abdullah bin Ubay. Kalau dekat dengan Nabi, memuji Nabi. Kalau jauh dari Rasulullah, dia mencela dan menghujat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang kita khawatirkan untuk kita. Jangan mudah menuduh orang munafik, tapi lebih baik bagi kita untuk meraba diri kita. Apakah diri kita sifat kemunafikan ataukah tidak? Karena seseorang yang mereka memiliki sifat kemunafikan, dohirnya Islam tapi benci kepada apa yang dikabarkan Allah dan Rasulnya, ketika bertabrakan dengan hobi dan minatnya, lalu dia memperlihatkan permusuhan kepada hal itu karena mengganggu hobi dan minatnya, maka dikhawatirkan yang membawa amalan kemunafikan sampai Ramadan datang, maka Ramadan itu akan menguap, tidak menyisakan kebaikan sedikit pun di sisi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, marilah kita bertobat dari dosa. Karena sesungguhnya yang menjadikan kita susah merasakan istiqomah dalam ketaatan di bulan Ramadan karena beban dosa yang kita bawa. Syekh Singkiti mengatakan, yang menyebabkan orang itu tidak mampu menikmati Ramadan dengan kenikmatan ibadah yang istiqomah sampai akhir Ramadan itu disebabkan banyak dosa yang dibawa. Ketika Ramadan datang, dia masih membawa beban dosa yang ada di pundaknya. Beban dosa itulah yang menghilangkan kenikmatan pada sensasi ibadah yang kita lakukan dan kita kerjakan di bulan Ramadan. Banyak nggak dari kita yang membaca Al-Quran tapi terasa berat baca Al-Qurannya? Sampai dihitung terus per lembarnya. Karena terasa beban itu terasa. Kenapa banyak ketaatan Ramadan itu cepat menguap, Ustaz? 3 hari pertama semangat, 5 hari sudah tidak semangat, 6 hari sudah mulai bertanya kapan Idul Fitri. Padahal baru 5 hari Ramadan. Kenapa banyak ketaatan itu menguap? Ketika kita berada di bulan Ramadan, banyak sekali ibadah yang sudah kita semangatkan awalnya di awal-awal Ramadan, ketika sudah 8-10 hari sudah mulai menguap sedikit demi sedikit dan bahkan kita sudah merasa berat dengan ibadah itu. Kenapa nikmatnya Ramadan itu cepat menguap? Karena dosa itu menghambarkan kenikmatan Ramadan. Karena maksiat itu menghilangkan kenikmatan dan sensasi ibadah Ramadan. Makanya wajib orang ketika akan memasuki Ramadan bertobat dari dosa. Dosa itu 2. Hakullah wa hakul adami. Dosa haknya Allah. Kalau kita merasa ada dosa besar, langsung kita bertobat.
Ini lebih mudah. Yang paling susah yang kedua, hakul adami. Dosa yang berkaitan tentang haknya manusia. Kalau kita pernah menghujat, mencela, gibah, ngambil hartanya orang, berarti itu lebih berat. Kalau itu jauh lebih berat. Dan kalau itu kemudian harus dilakukan, Masya Allah, maka kita harus meminta keridhaan dari orang yang pernah kita hujat dan pernah kita cela. Makanya minta maaf sama orang yang pernah kita hujat. Perlu nggak Ustadz saya sharing semua kontak di handphone saya dengan saya mengirimkan kalimat permintaan maaf dengan kata-kata mungkin yang puitis gitu. Ketika kaki tidak bisa bergerak, ketika tangan mulai bergetar, itu berarti mungkin stroke ringan kalau kayak gitu. Tidak usah dengan kata-kata semacam itu. Cukup kepada orang yang kita merasa memang melakukan kezaliman. Cukup kepada orang yang kita merasa kita melakukan kesalahan. Pada waktu itulah kemudian kita meminta maaf kepada mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita selimuti Ramadan kita kali ini dengan tawakal. Tawakal ini penting supaya kita memiliki rasa qanaah. Dan tawakal itu tidak terjadi kecuali kita harus menghadirkan dua perkara. Satu, merasa diri kita lemah di hadapan Allah. Dan yang kedua, yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang betul, Ramadan tahun ini terasa berbeda. Ekonomi sedang lesu. Saya banyak mendapati kabar dari saudara-saudara saya yang sudah memproduksi baju-baju muslim menyambut Ramadan, dan itu dipersiapkan 2 bulan, 3 bulan sebelum Ramadan datang. Dan hari ini ambruk karena tidak ada penjualan dan betul-betul lesu. Maka wajib orang yang menjalani Ramadan tahun ini ketika mendung sedang menggelayut bangsa yang kita cintai ini dengan berbagai macam keterbatasan, tawakal tetap harus dikedepankan. Hati harus tetap merasa tenang. Yang mendekatkan rezeki itu Allah. Yang mampu menjauhkan rezeki itu juga Allah. COVID-19 tidak menjauhkan rezeki. Pun hilang COVID-19, itu tidak juga kemudian mendekatkan rezeki. Karena sesungguhnya kita tahu dunia kita sudah dijamin oleh Allah. Ana khususnya untuk diri saya menyampaikan untuk keluarga saya. Jangan sampai orang yang menjalani Ramadan tetapi hatinya tidak merasa qanaah dengan apa yang Allah iris untuknya dalam takdir-takdir yang dia jalani di bulan Ramadan. Tidak ada manfaatnya mengosongkan lambung, mengeringkan kerongkongan, tapi hatinya tidak bertawakal terhadap apa yang terjadi dalam kehidupannya. Makanya wajib kita bertawakal. Yang memberikan rezeki kita adalah Allah. Dan itu tidak pernah berubah. Rabb yang memberikan kita mobil, Rabb yang memberikan kita motor, Rabb yang memberikan kita pekerjaan, adalah Rabb yang sama yang kita juga mengharapkannya ketika wabah ini datang. Kalau Rabb kita sama, berarti tidak perlu khawatir. Jangan sampai kemudian kita merasa beda. Ketika lapang Rabb-nya beda dengan Rabb yang kita sembah di waktu sempit. Salah besar. Rabb yang kita sembah di waktu lapang itu Allah. Rabb yang kita sembah di waktu sempit itu juga Allah. Dan tentunya kita harus yakin rezeki kita telah ditakar oleh Allah. Mungkin kita akan mengurangi beberapa pembelanjaan, iya. Tapi kita harus paham. Allah selalu memberi apa yang kita butuhkan. Walaupun Allah tidak memberi apa yang kita inginkan, karena tahu apa yang kita inginkan kadang-kadang bisa merusak kehidupan kita. Ada orang yang dikasih mobil, ada orang yang tidak dikasih mobil. Kenapa? Bisa jadi mobil itu menjadi musibah untuknya. Allah pasti ngasih apa yang kita butuhkan. Kalaupun Allah belum ngasih apa yang kita inginkan, maka pasti ada hikmah kebaikan dari sesuatu yang telah kita rencanakan dan tidak kita dapatkan. Jarak antara kita dengan kebahagiaan itu tipis. Hanya pada barang yang belum kita miliki. Makanya bersabarlah. Jangan sampai kita tidak mau mencela, tidak mau mengumpat, tidak mau mengucapkan kata-kata jorok di bulan Ramadan. Tapi hatinya mengumpat kepada keputusan Allah dan tidak tawakal kepada Allah. Tidak ada faedahnya. Kalaulah perkataan jorok kita ketika Ramadan saja bisa mengurangi banyak pahala Ramadan kita. Apalagi perkataan hati kita ketika menggugat takdirnya Allah. Itu juga tidak boleh. Perhatikan video ini. Ini cicak. Rezekinya itu justru tidak berada pada tempat yang sama dengan dia. Rezekinya pada nyamuk yang terbang. Dan tidak ada cicak yang mampu terbang. Dia menempel pada dinding. Tapi Allah selalu mampu mengatur bagaimana cicak selalu mendapatkan. Tidak ada cicak yang kelaparan.
Kalaulah cicak aja tidak pernah merasa khawatir dengan rezekinya, harusnya kita pun tidak perlu merasa khawatir dengan adanya COVID-19 sampai hilangnya rasa tawakal. Maka kita minta. Yang kita minta itu kecukupan. Ada orang yang 3 juta cukup, ada orang yang 10 juta tidak cukup. Ada orang yang 20 juta tidak cukup, ada orang 5 juta cukup. Kenapa? Kecukupan itu miliknya Allah. Dan kecukupan itu Allah berikan khusus, limited edition. Hanya kepada mereka yang qanaah dan tawakal kepada Allah, baru Allah berikan kecukupan. Semoga Ramadan ini walaupun di tengah berbagai macam keterbatasan, maka sesungguhnya kita tetap merasa tawakal kepada Allah. Yang keempat, marilah kita berdoa. Termasuk salah satu doa yang kita harus miliki adalah berdoa sampai datangnya bulan Ramadan. Kita tidak tahu kondisi kita nanti di bulan Ramadan apakah panjang umur ataukah tidak. Tapi setidaknya kalau kita berdoa untuk menyambut Ramadan sampai kita didatangkan Ramadan, kalaupun akhirnya takdir ajal kita kemudian kita meninggal lebih dulu, maka sesungguhnya Ramadan itu apabila kita banyak berdoa, maka sesungguhnya Ramadan itu akan memberikan pahala untuk kita, walaupun kita mungkin urung melakukannya disebabkan kematian yang lebih dulu. Makanya ada doanya dari Yahya bin Katsir, Allahumma salimni ila Ramadan wa salimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalah. Ya Allah, hantarkanlah Ramadan kepada diriku dan selamatkanlah aku di bulan Ramadan dan jadikanlah Ramadanku diterima oleh Allah. Orang yang sudah menanam niat dalam untayan doa, kalaupun dia belum mampu melakukan ibadah yang sudah diniatkan, maka dia akan mendapatkan pahala walaupun ibadah itu tidak jadi dia kerjakan. Itulah dahsyatnya niat kalau teruntai dalam doa. Persis kata Rasulullah, man ata ila firashihi wa yanwi ayusalliya minal laili faghalabat ainahu kutiba lahu manawa. Barang siapa yang niat untuk salat malam, tapi ketika dia ketiduran sampai pagi tidak jadi salat malam, padahal malamnya sudah niat untuk salat malam, dia tetap mendapatkan pahala salat malam. Kenapa? Karena niat yang sudah dia tanam sebelum dia tidur. Niat itu menjadikan kita mendapatkan cipratan pahala dari ibadah yang sudah kita niatkan. Niat mulai sekarang sudah niat untuk menyambut Ramadan dan melakukan amal yang terbaik. Apapun yang terjadi ketika Ramadan datang dan di tengah perjalanan Ramadan kita, semoga niat yang terpatri dalam doa menjadikan kita mendapatkan cipratan keutamaan pahala Ramadan. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, siapkan bekal ilmu. Karena ibadah dengan ilmu lebih istimewa di hadapan Allah. Allah itu zat yang paling senang diibadahi dengan ilmu. Hanya menjadikan akhirnya kita harus membuka fikih Ramadan, dibaca kembali. Orang yang melaksanakan Ramadan dengan ilmu tidak akan pernah sama pahalanya orang yang melaksanakan Ramadan hanya berdasarkan pengamatan. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tidak pernah sama. Contoh, Pak, orang kalau berbuka puasa antara orang yang faham fikih Ramadan dengan orang yang tidak faham fikih Ramadan itu beda. Orang kalau faham fikih Ramadan ketika mendengar adzan dia mengucapkan doa dhahabad dhama wabtalatil uruq wa sabatal ajru setelah dia minum. Dia pilih kurma, menu tahu gorengan, tahu jeletot nanti diambilnya nanti. Tapi untuk waktu berbuka itu kurma. Lalu dia makan kurma, mungkin ganjil 3, 9, 103 kalau kuat. Maka dia baru makan. Setelah itu dia tidak buru-buru pergi, dia berdoa. Kenapa dia berdoa setiap berbuka puasa? Salah soda'awatin mustajabatin la turaddu fihi. Ada 3 macam doa yang tidak pernah tertolak di sisi Allah. Dakwatul musafir, doanya orang yang safar, doanya orang yang terdolimi, dan yang ketiga doanya orang yang sedang berbuka puasa. Itu baru doanya saja, belum malamnya, belum kemudian siangnya. Kalau kita paham ilmunya, fikihnya, maka Allah lebih senang diibadahi dengan ilmu daripada orang yang beribadah kepadanya tanpa ilmu. Surga identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan air. Pengen kerja di Dirjen Migas saja harus kuliahnya panjang, 4 tahun, S1, S2. Surga pun lebih layak didatangi dengan cara ilmu. Dan itulah yang menjadikan kita harus mempelajari fikih Ramadan sebelum Ramadan itu betul-betul datang. Kemudian yang keenam, tetap senantiasa berbagi. Marilah kita berbagi, Pak. Menjadi pencuri robbani dalam tanda kutip. Pencuri yang Allah ridho itu pencuri di bulan Ramadan. Manfaat tarasa iman. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka, maka dia mendapatkan pahala orang itu tanpa mengurangi pahala puasa dia, tanpa mengurangi pahala dia ketika kita berikan makanan berbuka. Walaupun kondisi susah, ayo kita tetap membantu. Contoh, Pak. Santri kalau mereka makan berbuka 15.000.
Ya, kalikan 30, 450.000. Kalau kita kasih ke seorang santri atau orang yang sedang berpuasa 450.000 selama Ramadan, aku jatah kamu ketika berbuka. Berarti kita telah mengumpulkan 2 Ramadan. Ramadan dia dan Ramadan saya. Kalau saya memberikan 4.500.000, berarti kita mengumpulkan 11 Ramadan, Pak. 10 Ramadan orang yang kita berikan makanan berbuka dan Ramadan kita. Kalau 45 juta, berarti kita mengumpulkan 101 Ramadan. 100 orang yang kita berikan makanan berbuka dan Ramadannya kita, Pak. Kapan lagi kita menggandakan Ramadan itu kecuali di bulan Ramadan ini dengan kita memberikan makanan berbuka. Ada salah satu jamaah yang saya iri. Dia menyumbangkan 250 juta ke satu santri, dikasih dan di backup selama 1 bulan. Saya bayangkan 700 Ramadan terkumpul kepada 1 orang, Pak. Seharga 1 nilai jazz, mobil jazz. 700 Ramadan terkumpul dalam dirinya. Masya Allah itu. Padahal kalau kita ingin mencicipi 700 Ramadan, kita harus hidup 700 tahun. Dan itu mustahil, hampir mustahil. Itulah shortcut-nya Allah kepada kita, saking sayangnya Allah. Kalau kita merasa banyak Ramadan kita yang berantakan dulu ketika masih muda, ketika masih banyak belum ngaji, berantakan. Ayo tutup, Pak. Berikan makanan berbuka, kita niatkan. Kalau saya memberikan makanan berbuka kepada 3 orang selama Ramadan, moga-moga 3 Ramadan ini, 10 Ramadan ini, ya Allah tutupi Ramadan saya apabila memiliki masih banyak kekurangan. Dan itu kemudian menjadi pencuri robbani, pencuri yang diridhoi oleh Allah, yaitu adalah memberikan makanan berbuka. Perhatikan video ini, Pak. Ini kondisi umat, Pak, hari ini, realita umat. Anak-anak kecil di tengah malam, berselimutkan dinginnya malam, di samping ban-ban besar, mereka mencari sesuap nasi, Pak. Bahkan banyak di antara mereka tidak sekolah. Ada orang tua yang mereka sudah tidak mendapatkan apapun, Pak. Inilah saatnya kita membantu. Dan sesungguhnya wabah ini tidak akan diangkat oleh Allah selama kita tidak berkhidmat kepada orang-orang yang membutuhkan. Saatnya tetap berbagi, walaupun kita dalam kondisi sedang bakhil-bakhilnya. Karena khawatir rezeki kita habis di masa yang terbatas ini. Justru saat inilah sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang diberikan ketika kita sedang dalam rasa khawatir yang muncul dengan kemiskinan. Ini ada badut, Pak, 2 orang suami istri yang sudah beraksi dari pagi tapi tidak mendapatkan rezeki, Pak. Dari pagi dia belum makan. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Belum banyak santri dan yang lainnya. Tetap senantiasa berbagi di bulan Ramadan ini walaupun wabah dan terbatasnya seluruh finansial dan rezeki kita tidak menghalangi kita untuk yakin kepada janjinya Allah kepada mereka yang berbagi dan tetap yakin kepada janjinya Allah kepada pertolongan Allah yang dekat kepada mereka yang senantiasa memberi. Yang ke-7, bersihkan dari penyakit hati. Moga-moga Ramadan ini tidak ada hasad, tidak ada hasud yang ada pada hati kita. Kalau memang sosial media itu banyak membuat kita hasad, matikan saja, Pak. Kalau memang segala macam informasi menjadikan kita nanti mencela, lebih baik matikan saja. Karena sesungguhnya yang ditemani dengan perut yang kosong, tenggorokan yang kering, ini perpaduan luar biasa untuk membuka pintu langit. Apabila lambungmu, lambungku. Apabila kerongkonganmu, kerongkonganku. Bersatu dan berpadu dengan hati yang bersih dari segala macam penyakitnya. Hasad, iri, hujatan, celaan. 2 perpaduan ini paling cepat membuka pintu langit. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, berikanlah jiwaku itu kebersihannya dan sucikanlah jiwaku ini dari macam pengotornya. Dan kemudian yang ke-8, mari kita bertekad, Pak. Kita kemudian rencanakan Ramadan dengan detail. Berapa kali kita ingin khatam, kitab apa yang mau kita baca, apa yang harus kita kerjakan, berapa kali dan berapa jam kita akan membantu orang tua kita, kapan kita sama anak kita. Maka semua itu harus diatur dengan indah. Orang yang mengatur itu aja belum tentu disiplin dengan apa yang dia rencanakan. Apalagi dengan orang yang mereka tidak pernah disiplin. Apalagi kepada orang yang tidak pernah memplanningnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi kita dan semoga kita tetap bersabar ketika di tengah guyuran hujan yang begitu deras. Karena kita tahu di balik hujan ini ada membahagiakan kita. Allah tidak mungkin memberikan ujian Bapak dan Ibu kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita memang sudah tidak lagi punya daya dan upaya,
Disitulah pertolongan Allah datang, sebagaimana pertolongan Allah itu tidak pernah diduga Nabi Musa ketika lautan itu menenggelamkan Fir'aun yang memusuhinya selama perjalanan dakwahnya. Itulah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim tidak pernah menduga hatta 5 menit sebelumnya bahwasanya api yang membakarnya itu akan menjadi dingin. Pertolongan Allah itu selalu datang pada saat yang tepat, mengalahkan semua logika dan rasionalitas akal kita. Karena kita tahu iman itu mencapai sesuatu yang tidak mampu dicapai oleh akal. Itulah yang menjadikan kita selalu berusaha untuk menjadi orang yang beriman. Semoga kita tetap berusaha menjadi orang baik, tidak pernah bosan untuk menebarkan kebaikan walaupun di tengah kondisi yang sulit. Semoga bapak-bapak dan ibu yang hari ini berada di Dirjen Migas selalu diberkahi urusannya, dijauhkan dari segala mara bahaya dan fitnah, dan semoga kita termasuk orang yang menang diberikan ujian ini, dan salah satu indikator kemenangan, keridhaan hati kita apapun yang Allah berikan kepada kita. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Saya serahkan kembali kepada Pak siapa tadi? Pak Lutfi. Pak Taufik ya dari Pak Lutfi. Ya. Kepada Pak Lutfi saya persilakan. Jazakallahu khair Ustadz atas tausiahnya hari ini. Bagi saya pribadi sangat menyentuh sekali ya untuk menyiapkan kita nih ke Ramadan ke depan. Mungkin saya tadi belum menyapa teman-teman dulu ya Ustadz ya. Karena baru bergabung ada Pak Yunan dan rekan-rekan dari Dirjen Migas, dan juga kebetulan ke Kementerian SDM juga ada beberapa teman ya dari BPH Migas, ada Mas Bayu. Kemudian halo Mas Bayu. Dan juga ada ini Ibu Lucy ya. Ibu Lucy, assalamualaikum. Ya, Ustaz. Dan juga teman-teman sudah ada pertanyaan nih Ustaz dari saya bacakan saja Ustaz ya. Pertama dari Pak Ilham. Izin bertanya Ustaz, untuk sholat Id di masa COVID seperti apa pelaksanaannya? Apakah boleh berjamaah di rumah dengan keluarga? Iya. Kita tentunya tetap menunggu arahan dari para ulama, Bapak. Saya yakin para ulama-ulama yang berkompeten terhadap kehidupan ibadah kaum muslimin, mereka tentunya selalu mendapatkan input dari para tenaga medis yang memberitakan terus dan update terus tentang wabah ini, dan pastinya juga mendapatkan input dari pemerintah yang berkompeten juga. Lalu mereka merumuskan fatwa yang kiranya berguna untuk kaum muslimin. Mengikuti arahan para ulama menurut saya jauh lebih selamat, Pak. Dan kita menunggu arahan mereka sembari kita menunggu kondisi dan keadaan yang nanti akan berlaku. Kita tidak pernah tahu di hari esok. Bisa jadi ada hal-hal yang tidak terduga terjadi esok ataupun lusa. Tiba-tiba drastis banyak yang sembuh, dan itulah harapan kita. Kita tidak pernah tahu. Tapi kalaulah ada kemungkinan, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, kalaulah sampai nanti Ramadan itu selesai, kondisi wabah ini tetap semacam ini dan kita masih diberikan PSBB karena masifnya wabah ini masih tersebar, maka yang kita lakukan adalah ya beribadah di rumah. Boleh nggak kita melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah bersama dengan keluarga kita? Sebagian ulama mengatakan boleh. Karena pada dasarnya itu boleh dikerjakan dalam kondisi tertentu ketika kondisinya luar biasa kayak hari ini. Maka boleh kita melakukannya. Kalaupun tidak kita melakukannya ketika tidak sholat Id pun sebenarnya tidak dosa. Karena memang sholat Id bukan hukumnya wajib, tapi melakukannya tentunya lebih baik. Sama dengan sholat Jumat. Pernah ditanyakan, boleh nggak sholat Jumat di rumah? Bersama dengan beberapa orang, misalkan anggota keluarga kita cukup banyak. Contoh kayak saya, anak saya 6. Tambah lagi dengan istri saya berarti kan 7. Terus kemudian ada budenya, kemudian 8, ya kan? Nah itu boleh nggak kita melaksanakan sholat Jumat? Ya, sebagian ulama ada yang memperbolehkan sholat Jumat secara mandiri di rumah. Tapi yang namanya fikih, sekali lagi saya menyampaikan, fikih itu luas Pak. Yang sempit itu adalah hati kita. Makanya kalau sudah membicarakan fikih, irisannya sangat luas dan irisannya sangat lembut. Yang terpenting adalah ikuti arahan para ulama. Kalau kita mendapati ada orang mengikuti ulama yang belum sama fatwanya dengan kita, jangan buru-buru menyalahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah.
Untuk Pak Lutfi, afwan, ada yang raise hand mungkin dari tadi udah masuk, boleh dibuka kali mic-nya ya, Pak Yunan kayaknya. Pak Pak Lutfi, Yunan, boleh ya? silakan Pak Yunan. Ah, ah. Ini mic-nya gimana cara bukanya ya? Dari studio Ya, bisa tadi di gimana Pak? open. Nanti Pak Yunannya bisa unmute myself ya Pak Yunan. Mungkin untuk Ustadz Budi dulu ya bertanya. Mau tanya Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz terkait ibadah Ramadan seperti tarawih? Kan harus dilakukan di rumah nih kemungkinan ya. Jadinya kurang ada syiar Ramadannya. Begitu juga sholat Jumat. Apakah ada amalan yang bisa mengimbangi kekurangan kita tadi ya? Kemudian yang kedua, kan ada anjuran pemerintah untuk sholat di rumah nih Ustadz. Apakah berdosa kalau kita, kan tetap ada beberapa, kita lihat ada juga yang tetap melaksanakan ya. Orang saudara-saudara kita yang tetap melaksanakan sholat di masjid itu berdosa nggak ke ulil amri? Gitu sih Ustadz. Kalau membicarakan tentang ibadah, Pak, kita harus paham bahwasanya petunjuknya sunnah ketika wabah itu tersebar. Ada hadis Rasulullah yang mengatakan sabiran muhtasiban fi baitihi, sabar dan mengharapkan pahalanya ketika di rumah. Kalaulah keberadaan kita di luar bisa menjadi konduktor untuk menghantarkan virus kepada pihak yang lainnya, maka akhirnya kita khawatir, akhirnya kita itu memberikan kemudaratan bagi orang lain, ataupun orang lain memberikan kemudaratan untuk kita. Karena memang wabah ini kita harus sikapi dengan sikap yang luar biasa ketika memang wabah ini juga luar biasa. Karena berhadapan dengan sesuatu yang sifatnya tidak kasat mata. Kalau saya mengatakan apakah yang tetap berada di luar, apakah yang tetap luar, itu dosa ataukah tidak? Ya tidak sesederhana itu. Dan menurut saya pada saat-saat dan kondisi semacam ini tidak perlu bagi kita untuk membuka ruang debat yang terlalu panjang, Pak. Bagi kita tentunya adalah kita ambil arahan yang menurut kita memang membawa kebaikan untuk kita. Ada saudara kita yang masih sholatnya di masjid. Mungkin kita harus bedakan. Ada daerah yang red zone, ada daerah yang bukan red zone. Nah, itu juga kemudian menjadi pertimbangan sendiri. Cuma kalau saya ditanya, saya dan keluarga para santri, kami memilih untuk bertahan di rumah. Karena kami tahu bahwasanya itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Tapi kalau melihat ada yang keluar, misalkan di daerah-daerah memang di kampung itu belum ada yang kena, dia tetap keluar, sembari dia tetap menjaga. Nah, sebenarnya yang semacam itu pun kita tidak bisa terlalu salahkan. Tapi kalau di daerah red zone, tapi kemudian dia tetap keluar dan berpotensi untuk menimbulkan mudarat, itu yang kita khawatirkan. Imam Ibnu Hajar itu menyampaikan, salah satu ulama besar pernah mengisahkan, pernah terjadi satu wabah pandemi yang luar biasa Pak pada zaman dulu. Akhirnya orang yang harusnya di rumah, kemudian mereka keluar bareng-bareng untuk berdoa di tengah lapangan. Apa yang terjadi? Setelah prosesi doa itu dilakukan ketika mereka itu meminta doa langsung kepada Allah, wabah itu malah meningkat tajam Pak yang terkena menjadi korbannya. Disitulah kita paham, ibadah itu terkadang harus kita pahami dari sisi syariat yang sifatnya luwes, Pak. Makanya sholat Jumat hukumnya wajib, tapi kalau hujan deras, hukumnya menjadi mustahab. Puasa itu wajib, tapi kalau kamu sakit, kamu boleh untuk mengqadha'nya di hari yang lain. Nah, itulah bahwasanya ibadah itu sangat tergantung pada kondisi yang sedang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin kalau Pak Yunan sudah bisa bertanya belum Pak Yunan? Silakan Pak Yunan. Pak Yunan boleh di unmute. Jadi kita sudah buka. Pak Yunannya bisa unmute Pak Yunan. Pak Yunan apakah sudah bisa unmute? Jadi ada ya, silakan Pak Yunan. Oke. Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Yunan. Yang pertama, yang doa tadi tuh Pak Ustadz, yang apa? Ya supaya kita sampai Ramadan dan seterusnya Pak Ustadz. Insya Allah nanti kita akan share di Instagram kita Pak. Ya. Hari ini atau besok insya Allah kita akan share. Nanti Bapak kalau nge-follow Instagram saya Umar Mita, di situ akan kita share. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni muntaqabbala. Riwayat itu kita ambil dari kitabnya Hilyatul Aulia. Ya, ditunggu Pak Ustadz. Insya Allah. Yang kedua nih Pak Ustadz. Ya, Pak Yunan. Masalah ikhtiar.
sama berserah diri, yakin ikhlas. Nah ini kadang-kadang kasus COVID ini kelihatan Pak Ustadz itu. Nah kalau saya memang lebih cenderung ke Pak Ustadz, kita berikhtiar, baru kita yakin dan pasrah. Betul Pak. Jadi jangan yakin dan pasrah, tapi ikhtiarnya nggak dilakukan. Betul. Nah ini kawan-kawan saya lihat banyak yang begitu Pak Ustadz. Ya kita doakan Pak, semoga mereka memahami tawakal dengan cara yang lebih benar. Karena Rasulullah pernah kemudian mendapati seseorang itu dia menempatkan ontanya pada satu tempat yang dia tidak ikat. Lalu ketika ditanya, kenapa kamu tidak ikat? Saya bertawakal ya Rasulullah. Nabi berkata, bukan gitu tawakal. Iqilha summa tawakal ala Allah. Kamu ikat dulu itu kemudian ontanya, baru kamu tawakal kepada Allah. Ketika Nabi memerintahkan dia untuk mengikatnya, itu bentuk tawakalnya yang Rasulullah ajarkan kepada beliau. Memang kadang-kadang Pak kita harus berikan undur Pak kepada saudara kita. Karena memang sudah cukup lama ini 1,5 bulan. Akhirnya kendor kembali. Akhirnya mulai meremehkan kembali. Karena sifatnya seluruh manusia kan hampir gitu Pak. Nah sifatnya inilah yang menjadikan kita tetap harus saling menasihati dengan cara yang baik. Moga-moga kita semacam itu. Sama di tempat santri juga kadang-kadang kendor, harus saling mengingatkan gitu. Supaya kemudian kita tetap berikhtiar. Setelah kita berikhtiar, kita melakukan usaha terlebih dahulu, baru setelah itu kita bertawakal. Jangan sampai tanpa ikhtiar yang dilakukan, tanpa usaha yang dikerjakan, tiba-tiba saya bertawakal. Tawakalnya yang mana? Kan usahanya belum. Nah itu yang kita harus mengerti. Yang berikutnya, boleh nih Pak Lutfi nih. Banyak ini. Ya, satu lagi aja ya Pak Yunan. Oh satu lagi? Ya. Oke dah. Nah ini Pak Ustadz nih, COVID-19 ini, kalau kita iman nggak kuat, Pak Ustadz, banyak beranggapan ini musibah, Pak Ustadz. Kalau saya ini lebih cenderung kepada karunia atau hikmah, Pak Ustadz. Mungkin nanti bisa jelaskan Pak Ustadz ya, bedanya karunia sama hikmah. Nah, saya bilang nih, karunia apa Pak Ustadz? Itu ada video bagus Pak Ustadz, saya sudah cek. Itu bukan hoax. Jadi saking sayangnya Allah sama kita, Pak Ustadz, tanda petik dikasih begini Pak Ustadz, tapi sebagian menganggap ini musibah. Kenapa Pak Ustadz? Dengan kejadian ini, kita lihat sekarang nih Pak, indeks polusi udara Jakarta itu sudah good Pak Ustadz. Yang sebelumnya unhealthy. Ya, karena apa? Lapisan bumi kita ini dipaksa tidak pernah beristirahat, bekerja terus. Nah, sehingga saking sayangnya Pak Ustadz, saya bilang tuh, saking sayangnya Allah kepada kita dikasih begini. Nah hikmahnya apa Pak Ustadz? Terutama menjelang bulan Ramadan ini, ya kita lebih fokus. Ya kalau sholat kita fokus kepada Allah. Jangan sholat kita berpikir kemana-mana, itu Pak Ustadz. Termasuk kekhawatiran, ya kan? Kalau kita tetap ikhlas dan pasrah, insya Allah nih kita bisa lalui. Makanya tadi tuh Pak Ustadz kita minta doanya. Mungkin itu aja Pak Ustadz, karena harusnya masih banyak, tapi karena waktu ya. Terima kasih nih Pak Ustadz. Ya kita juga agama itu juga tuh Pak Ustadz harus dipelajari. Kata Pak Ustadz tadi kan, fikihnya bagaimana orang yang belajar fikih Ramadan sama yang nggak belajar fikih Ramadan itu akan ketahuan ya Pak Ustadz ya. Ya terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah. COVID-19 ini Pak, tentunya memang ada beberapa sisi yang berbeda-beda. COVID-19 itu pasti memberikan hikmah. Ketetapan Allah itu tidak ada yang sepi dari hikmah. Menangkap hikmah itu bukan karena ketetapannya Allah yang salah, tetapi hati kita yang redup ataupun sakit kondisinya sampai tidak mampu membaca hikmah yang Allah berikan. Setiap ketetapan takdir itu ada hikmahnya Pak. Tidak ada ketetapan takdir yang tidak memiliki hikmah. Makanya COVID-19 itu hikmahnya banyak. Tadi Bapak sebutkan udara jadi bersih, bayang-bayang kematian jadi dekat kepada kita, akhirnya kita lebih dekat kepada keluarga, akhirnya banyak kemaksiatan terhenti, setidaknya malam kita sudah tidak boleh lagi keluar, di mana sebenarnya kalau belum adanya COVID-19 sampai jam 3, jam 2 orang tuh masih ajojing untuk kemudian bermaksiat. Semuanya pasti ada hikmahnya. Orang yang beriman adalah orang yang memiliki alat pada hatinya untuk merubah setiap ketetapan takdir menjadi kebaikan dalam hidupnya. Dan moga-moga kita punya alat itu yang terselip di hati kita. Merespon setiap takdir Allah itu jadi kebaikan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin.
Iya. Selanjutnya mungkin Bu Dwi Retno atau Pak Rizal, silakan di antara itu. Bu Dwi Retno ya, silakan Bu. Mohon di unmute. Ya, kayaknya memang dari tadi Ibu Pak Dwi Rizal sudah aja itu. kalau gitu ya. Pak Ya, Rizal. kalau nggak di Q&A juga boleh. Oke, Q&A. Ya. Ada pertanyaan dari Pak Ma'ruf nih, apakah ada kewajiban qada puasa ya, Ustaz, atau sholat bagi ahli waris yang ditinggalkan oleh saudaranya yang telah meninggal? Kalau qada puasa ada, yang saya cenderung pendapatnya qada puasa itu ada. Ya, sebagaimana kita menjumpai man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dunia masih memiliki tanggungan puasa, maka yang menanggung puasanya itu adalah keluarganya. Boleh membayar dengan puasa atau membayar fidyahnya. Itu para ulama berbeda pendapat. Yang kami tahu tentang masalah puasa saja. Adapun sholat, saya lebih cenderung kepada pendapat yang tidak ada qada sholat. Allah alam bisawab, itu masalah fikih. Maka masalah fikih tentunya ada ragam pendapat yang ada di antara para ulama-ulama terdahulu. Baik, Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Pak Dian. Bagaimana menghidupkan suasana Ramadan di keluarga kita dan lingkungannya? Karena kan proses ibadahnya beda nih, Ustaz, di rumah saja. Apakah ada kiat atau tips, Ustaz? Itu tergantung bagi nahkoda dalam kapal mahlike keluarga tersebut, Pak. Okay. Nah, itu tergantung bagaimana kita kalau ingin menghadirkan, ya tentunya kita yang harus sikapi. Mungkin dengan menuliskan Ramadan Mubarak, selamat datang, kumpul kita dengan anak-anak, sudah mulai membuat planning to-do list yang harus dilakukan dan harus dikerjakan ketika di bulan Ramadan. Itu termasuk syiar-syiar yang masuk kita bisa lakukan. Jangan menyerah kepada kondisi, Pak, tapi selalu berkreasi pada setiap kondisi dengan kreasi-kreasi yang bisa membawa kebaikan untuk kita dan membawa nilai positif. Saya yakin mungkin Bapak lebih ngerti bagaimana kultur keluarganya kayak apa, karakter keluarganya bagaimana, background-nya kayak gimana. Bapak tolong minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, saya ingin menghidupkan syiar Ramadan-Mu di keluarga ini. Berilah pemikiran-pemikiran yang tidak aku ketahui sebelumnya supaya aku bisa menghidupkan syiar Ramadan-Mu di rumah yang aku cintai, rumah yang aku beribadah dengan keluargaku. Allah alam bisa. Saat ini ada pertanyaan terakhir, Ustaz, dari Pak Firdaus ya. Ya, silakan. Bagaimana kiat-kiat agar kita terjaga dari maksiat, terutama di Ramadan sehingga tidak terulang lagi setelah Ramadan, Ustaz? Kiat-kiatnya tadi apakah bisa? Kiatnya, Bapak, yang pertama, yang kalau boleh saya sederhanakan cukup panjang. Bagaimana supaya kita tidak mengulang kemaksiatan setelah Ramadan itu tiba, setelah Ramadan itu usai? Satu, pastikan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah itu menjaga kita. Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinika. Ini doa yang paling sering dipanjatkan Nabi dalam kehidupan beliau. Meminta supaya kita diberikan istiqomah. Yang kedua, jangan lepas dari majelis ilmu, Pak. Karena majelis ilmu ibarat charger yang bisa memberi kehangatan bagi hati. Karena hati manusia ketika hangat dengan keimanan yang dia peroleh ketika merespon ilmu, kehangatan itulah yang akan menjadikan kita memberhentikan dari kemaksiatan dan dosa. Orang yang habis ngaji itu biasanya kecondongan dan dorongan untuk melakukan dosanya jauh berkurang. Yang ketiga, jangan pernah kemudian jauh-jauh dari komunitas orang yang baik, Pak. Karena sesungguhnya orang yang baik itu akan bertemu dengan orang yang baik dan jangan pernah lelah untuk mendekat kepada orang yang baik. Kita ini, Pak, kayak algoritma, kalau kita sering berkumpul sama orang baik, maka Allah akan memperuntukkan hal-hal yang baik untuk kita. Maka pada perkara yang sederhana tiga inilah kita bisa berusaha untuk menjaga nilai istiqomah pada ibadah kita. Salah satunya komitmen untuk meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Allah alam bisa. Ya, Masya Allah. Sebenarnya masih ada nih dari pengurus, mungkin boleh ya, Ustaz ya? Pengurus DKM-nya nih, Ustaz. Ya. Jadi, ini boleh saya bacakan nih ya, Pak Lutfi.
Jadi Ustadz, kami selaku DKM berusaha untuk tidak ekstrim dan mengedepankan persatuan karena ada beberapa pendapat di kalangan jamaah. Namun BPH sepakat bahwa tidak melaksanakan kegiatan Ramadan termasuk tarawih di bulan Ramadan. Apakah dosa ketika kita melarang ibadah atau hanya azan saja, atau bagaimana baiknya selaku posisi pengurus DKM? Selaku pengurus DKM tentunya harus musyawarah dengan anggota-anggota DKM yang lainnya. Tapi kalau kita mengikuti arahan para ulama, insya Allah itu lebih baik. Ini bukan dalam konteks melarang ibadah. Jadi ketika adanya wabah semacam ini, ketika kita tidak memberlakukan ibadah yang dilakukan secara massal, itu bukan berarti kita dikategorikan sebagai orang yang melarang beribadah. Salah. Ini adalah dalam kondisi kita merespon wabah yang tersebar dan salah satu di antara cepatnya penyebaran itu interaksi yang banyak di antara manusia. Maka itu bukan pada kategori melarang ibadah. Jadi kalau ada satu takmir masjid, dia ngikutin arahan para ulama, setelah para ulama memberikan arahan berdasarkan input informasi yang mereka peroleh dari berbagai macam sisi, akhirnya memberikan fatwa untuk sementara waktu tarawihnya diliburkan dulu dan lain sebagainya, maka sesungguhnya itu hal yang menurut saya hal yang wajar. Dan itu merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk menekan masifnya virus ini tersebar supaya kondisi kita cepat membaik. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya ada 3 pertanyaan gitu, Ustaz. Satu dulu ya. Untuk menahan tidak bicara kasar, Ustaz. Bagaimana menghilangkan dari pikiran ya? Kan itu munculnya kan dari pikiran dulu. Mungkin agar tidak menghilangkan pahala puasa. Mintalah kepada Allah satu doa, Pak. Allahumma inni as'aluka kalimatal haq fir ridha wal ghadab. Ya Allah, aku meminta kepadamu kalimat yang benar dalam kondisi marah dan dalam kondisi ridho. Karena biasanya kalau sudah kata-kata yang tidak seharusnya keluar, akhirnya menjadi keluar. Makanya doa itu kita rutinkan, terutama kalau kita paham. Kita termasuk kategori orang yang mudah mengucapkan banyak sumpah serapah ketika marah. Kalau kita merasa diri kita ini emosional orangnya, reaksioner juga, mintalah dengan doa ini supaya yang keluar adalah kata-kata yang tidak membawa kerugian untuk kita. Baik, Ustaz. Ya. Ya, ada 2 pertanyaan lagi, Ustaz. Yang pertama, untuk wanita yang sedang halangan, Ustaz, sebenarnya boleh tidak membaca Al-Quran ketika Ramadan? Karena kan mungkin ada kayak, opportunity loss dalam tanda kutip ya, Ustaz. Ya. Gimana? Yang kedua, silakan membaca Al-Quran, Pak. Tidak masalah. Selama itu kemudian tidak banyak bersentuhan dengan mushaf. Dia mengulang-ulang hafalan Qur'annya atau kemudian dia menyalakan mushaf digital di handphone atau di laptopnya, kemudian dia baca, silakan. Tidak ada larangan untuk itu. Jadi yang dimaksud mushaf itu buku gitu ya bentuknya, Ustaz ya? Iya, yang buku. Berbeda ya. Yang terakhir, Ustaz, apakah, saya nggak tahu juga pertanyaannya, apakah nadran merupakan ajaran Islam? Apa? Nadran itu saya juga nggak tahu ini tulisannya. Saya nggak tahu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Bapak Ibu, sepertinya waktu juga sudah menjelang jam 2 ya. Kebetulan juga beberapa ada rapat online juga nih, Ustaz. Karena kan kita sebenarnya nggak libur ya dari rumah bekerja. Kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas Dirjen Migas mengucapkan jazakumullah khair, Ustaz, atas ilmunya hari ini. Sama-sama, Bapak. Dirjen Migas kantornya di mana ini, Pak? Kami di Kuningan, Ustaz. Seberangnya KPK, daerah situ. Oh iya. Salam buat orang migas ya, bukan orang KPK. Ya. Semoga ilmu tadi bisa kami terapkan, Ustaz, untuk menjelang. Amin ya Rabb. Saling mendoakan dalam kebaikan, Bapak. Semoga kami pun bisa mengamalkan dari apa yang kita jabarkan. Ya, mungkin itu saja kami, Ustaz, dari Dirjen Migas. Kami kembalikan kepada. Saya kembalikan kepada Mas Ade Sabto. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Sebenarnya kita juga sudah selesai dan kita sebagai panitia penyelenggaraan webinar ini mohon maaf apabila ada kata-kata atau acaranya kurang, ada yang kurang, kami mohon maaf, bukakan pintu maaf dan mungkin kita tutup dengan doa kafaratul. Ya, ada klarifikasi untuk nyadran mungkinnya mau Ustaz, ke makam untuk minta maaf ke orang tua, Ustaz. Oh, masih ini belum. Sepertinya pertanyaan yang bagus, Ustaz. Kalau kita ingin untuk datang ke
kuburan memang tidak pernah ada keterangan mengkhususkan menjelang bulan Ramadan, tidak ada. Tapi kalau memang kita pengen datang ke kuburan mati, semua waktu boleh, termasuk sebelum Ramadan. Cuma kalau sampai dikhususkan, nah ini yang menjadikan kita tidak perlu mengkhususkan apa yang tidak pernah dikhususkan oleh Rasulullah. Kalau memang niatnya saya memang longgarnya pas sekarang Ustadz ketika menjelang Ramadan, ya silahkan, tidak apa-apa. Sifatnya untuk mengingatkan diri kita kepada kematian. Adapun kalau niatnya untuk mendoakan itu tidak harus datang ke kuburan. Tetapi di mana saja kita ingin mendoakan orang tua kita, insya Allah nyampe. Selama kita betul-betul menjadi anak yang solih dan solihah kepada Allah, doanya anak solih dan solihah itulah yang akan begitu cepat sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ngalalam bisa. Jazakallah Ustaz. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, mungkin bagi yang belum tahu juga kita ada channel YouTube yang insya Allah tiap pagi kita akan ada acara pagi-pagi itu membahas 40 cara jitu mengubah masalah menjadi anugerah, bisa di subscribe juga dan di like. Lalu kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Jazakallah khair.